Belajar menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu pada pembelajaran IPAS bab 7, topik A, aku dan kebutuhanku. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas hubungan kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang keperluan tertentu. Keinginan merupakan fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Sebuah kebutuhan bisa jadi berawal dari sebuah keinginan. Keinginan untuk menjadi lebih baik dan hidup lebih layak. Keinginan harus didasari dengan kemampuan diri. Bila tidak terkontrol dengan baik, keinginan akan membuat kelangsungan hidup tidak berjalan dengan baik. Makan dan minum merupakan kebutuhan penting bagi makhluk hidup. Namun, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Apa saja jenis-jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia? Perhatikan gambar dan percakapan berikut. Ani terlihat bingung. Lalu Banu bertanya, "Kamu kenapa nih?" "Saya bingung, Banu. Baiknya saya beli sepatu sekolah atau sepatu roda ya?" "Beli sepatu roda saja. Kamu kan sudah punya sepatu sekolah." "Sepatu sekolah saya rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi setiap sore teman-teman bermain sepatu roda bersama. Saya kan mau ikut bermain juga." Sebaiknya apa yang harus Ani beli terlebih dahulu ya? Sepatu roda atau sepatu sekolah ya? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, sepatu sekolah. Ani harus membeli sepatu sekolah. Perhatikan penjelasan berikut. Menurut kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Kedua, kebutuhan sekunder. Ketiga, kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama. Kebutuhan primer harus dipenuhi supaya manusia dapat mempertahankan hidupnya. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok. Terdapat 3 macam kebutuhan primer, yaitu sandang, berupa pakaian, celana, sepatu. Fungsinya melindungi tubuh dari panas dan dinginnya cuaca. Pakaian yang rapi memperlihatkan salah satu bentuk kesopanan. Lalu pangan, berupa makanan atau minuman yang berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Dan papan, berupa rumah, tempat tinggal agar terhindar dari panas, hujan, dan udara dingin. Kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap. Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contohnya, handphone, kendaraan, television, dan laptop. Ketiga, kebutuhan tersier. Disebut juga kebutuhan yang bersifat mewah. Kebutuhan tersier dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya, mobil mewah, perhiasan, villa. Berdasarkan penjelasan tadi, kebutuhan manusia berdasarkan kepentingannya ada berapa ya? Ya, benar, ada 3. Mari kita sebutkan bersama-sama. Pertama, kebutuhan primer. Kedua, kebutuhan sekunder. Ketiga, kebutuhan tersier. Mari kita tentukan gambar yang menjadi kebutuhan primer bagi seorang nelayan. Cangkul atau jaring ya? Siapa yang menjawab cangkul? Salah. Siapa yang menjawab jaring? Ya, benar. Jawabannya adalah jaring. Kebutuhan primer bagi seorang nelayan yaitu jaring.
Tentukan gambar yang menjadi kebutuhan sekunder bagi seorang pelajar. Buku atau sepeda ya? Siapa yang menjawab buku? Salah. Siapa yang menjawab sepeda? Ya, benar. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang bersifat pelengkap. Kebutuhan sekunder tidak begitu wajib untuk dipenuhi. Hanya digunakan sebagai pelengkap kebutuhan primer. Sehingga kebutuhan sekunder bagi seorang pelajar yaitu sepeda. Kebutuhan seseorang itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan kepuasan pribadi setiap individu. Kamera akan menjadi kebutuhan primer bagi seorang fotografer. Namun, bagi orang lain, kamera tidak begitu penting sehingga menjadi kebutuhan sekunder. Kita harus memprioritaskan kebutuhan utama. Jika tidak, maka kelangsungan hidup tidak berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.